Puro Mangkubumi, babak 3, pulang atau tinggal. Sepasang mata membukakan kelopaknya, mencari cahaya untuk melihat dalam ruang yang gelap. Api kecil menyala pada sumbu botol minyak tanah, menjadi satu-satunya sumber penerangan. Oh, kamu wis sadar toh, Cak Ayu? Aku di mana? Kamu di rumah Simba. Tenang yo, iki minum dulu. Saloka kembali terbangun dari tidurnya. Mimpinya kali ini cukup panjang dan melelahkan. Rasanya mimpi yang panjang itu telah menguras semua energi tubuhnya. Berapa lama aku tertidur, Mbah? Telu dinten. Saloka berusaha untuk tidak tertidur lagi. Namun tempat itu seolah menghipnotisnya untuk terlelap. Saloka tidak tahu kapan ia mulai tertidur. Yang ia sadari adalah berkali-kali terbangun dari mimpi yang panjang. Aku bermimpi lagi, Mbah. Saloka menengguk air putih. Lalu ia melanjutkan perkataannya. Apa Mbah tahu seseorang yang bernama Suliwa? Suliwa? Seru Suwi terkaget. Ia melanjutkan. Apa saya kamu lihat di mimpimu ikut Cak Ayu? Aku melihat kisah hidup Suliwa. Sesuatu terjadi padanya. Rasanya peristiwa yang terjadi pada Suliwa itu sama persis yang sedang aku alami saat ini, Mbah. Mbah rasa iki boten suatu kebetulan. Kayak terjadi ing Puro Mangkubumi. Puro Mangkubumi? Yo, sebutan karo desa iki. Puro Mangkubumi. Menurut cerita Suwi, orang-orang terdahulu menamai desa mereka dengan sebutan Puro Mangkubumi dan hutan beserta lembah yang berada di sebelahnya. Mereka sebut Alas Puro Mangkubumi. Tidak ada yang tahu siapa yang kali pertama menamai dengan nama itu. Bahkan alasannya pun tidak pernah diberitahukan. Mereka hanya mewariskan adat dan budaya yang sudah ada sejak dulu. Upacara tarian persembahan pada malam purnama adalah salah satunya. Mereka berkeyakinan upacara tarian tersebut akan mendatangkan kesejahteraan bahkan menolak bala. Namun, hal itu sampai sekarang tidak bisa menjadi kepastian. Puro Mangkubumi menyimpan banyak misteri. Salah satu yang membuat geger warga di sana adalah hilangnya anak gadis mereka saat berumur 17 tahun. Rumornya, siluman ular yang telah menculik anak gadis mereka untuk dijadikan tumbal. Kabeh kejadian opo sing kamu lihat di jero mimpimu iku pernah terjadi ing Puro Mangkubumi. Apakah Suliwa dulu pernah tinggal di sini, Mbah? Yo, rumah iki rasane boten pernah berubah pada lawas. Rumah iki dulu milik Mbah Suliwa. Mbah Suwi waktu masih seusia kamu tinggal karo Mbah Suliwa. Mbah Suliwa itu siapa? Lalu kemana Mbah Suliwa itu? Sudah meninggal dunia? Sebenarnya Mbak boten gelam cerita iki sama kamu. Tapi Mbak wes pikir-pikir lagi. Mungkin iki wes waktune kita merubah kabeh. Suwi menceritakan semua kejadian masa lalunya ketika bersama Suliwa kepada Saloka. Awalnya Saloka tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Suwi. Saloka benar-benar tidak menyangka bahwa kisah hidup Suwi dan Suliwa ternyata memiliki banyak persamaan dengan yang kini sedang ia alami. Suwi sewaktu seusia Saloka pernah terpisah dengan kekasihnya ketika berada di sebuah danau. Ia tak sengaja tercebur ke dalam danau dan saat tersadar, Suwi sudah berada di hutan Puro Mangkubumi hingga pada akhir yang tak diduga. Mbah Suwi ditolong karo Mbah Suliwa di tempat yang sama saat Mbah menemukan kamu, Cahayu. Mungkinkah tempat itu semacam portal yang terhubung antara dunia tempat kita berada dengan tempat ini? Yo, Mbak juga sempat berpikir demikian. Tapi portal saya kamu maksud iku boten ngono ing tempat iku, melainkan ono di jero goa. Di dalam goa?
Bagaimana Mbah bisa tahu? Suliwa adalah orang yang begitu Suwi percaya. Suwi tidak bisa bayangkan jika saat itu Suliwa tidak menyelamatkannya. Nyawa Suwi mungkin tidak bisa selamat. Suwi sempat terkena hipotermia yang membuat sekujur tubuhnya menggigil kedinginan. Beruntung dengan pertolongan cepat dari Suliwa, Suwi bisa kembali tersadar. Sewaktu seusia Saloka, Suwi juga mengalami mimpi buruk yang berulang-ulang. Ia memberitahukan Saloka bahwa kekasihnya meminta tolong karena sedang dalam bahaya. Suwi meminta Suliwa untuk mengantarnya menuju hutan demi menyelamatkan kekasihnya. Awalnya Suliwa tidak ingin lagi kembali ke hutan. Masa lalu yang telah membuatnya mengalami trauma hingga masa tuanya. Namun akhirnya, ia memutuskan untuk mengantarkan Suwi kembali ke tempat berbahaya itu. Tempat opo iki Mbah? Kekasihmu iku mungkin ono ning jero kene. Suwi terus memanggil-manggil nama kekasihnya itu. Namun, tak ada sautan apa-apa. Gua tersebut terasa sangat hening dan menyeramkan. Bahkan suara tetesan air dari tebing gua terdengar sangat jelas. Suliwa melihat ke sekeliling. Pandangannya mengitari setiap tebing-tebing batu. Rasanya masa lalu kembali menyerang kepalanya. Suara desiran ular terdengar semakin lama semakin nyaring hingga di telinga mereka. Suwi merasakan firasat yang amat buruk sejak pertama ia memasuki goa. Ia mengajak Suliwa untuk meninggalkan tempat itu. Namun tubuh Suliwa terdiam. Ia melihat sesuatu yang besar di hadapannya. Sesuatu yang dulu pernah ia temui. Ah, Suliwa. Wis lawas yo kita ora ketemu. Akhirnya, sampean balik meneh kali aku. Doro Ratu, iki aku nggawa wong kanggo Doro Ratu. Sopo iki? Iki Suwi. Suwi terkejut setengah mati. Doro Ratu yang dipanggil oleh Suliwa adalah jelmaan siluman ular. Dengan cepat Suliwa memeluk dan memegang erat tubuh Suwi. Suwi pun kesulitan bergerak dan juga bernapas. Ada apa ini Mbah? Lepaskan aku Mbah, aku takut. Wes kamu iki nurut wae to Cahayu. Kamu kepengen ketemu kasihmu toh. Kenapa Mbah tega menumbalkan aku? Aku gak nyangka, aku kira bakal menolongku. Saloka menyimak cerita Suliwa dari mulut Suwi. Suwi sungguh tidak menyangka bahwa Suliwa bisa bersikap seperti itu kepada dirinya. Setelah kejadian Suwi bertemu dengan sosok siluman ular tersebut, semua cerita masa lalu Suliwa ternyata hanya karangan dusta. Suliwa mengarang cerita lalu berjanji akan menolong Suwi kembali kepada kekasihnya. Namun pada kenyataannya, ia hendak menyembahkan Suwi kepada siluman ular tersebut. Katakan bahwa semua ini tidak benar, Mbah. Maafkan Mbah Suwi. Mbah terpaksa melakukannya karena hanya iki jalan satu-satunya. Suliwa menatap tajam pada siluman ular tersebut, lalu berkata, Doro Ratu, kupersembahkan seorang gadis. Lalu wujudkanlah permintaanku. Suwi berhenti sejenak. Saloka melihat raut wajah Suwi yang ketakutan dengan ceritanya sendiri. Apa permintaan Mbah Suliwa kepada siluman ular itu, Mbah? Ia pengen siluman itu menghidupkan kembali orang yang ia cintai. Saloka tiba-tiba menjauhi Suwi. Suwi mencoba memegang tangan Saloka, namun Saloka melepaskannya. Bukankah itu juga keinginan Mbah Suwi? Cahayu, jawab Mbah. Saloka menaikkan nada bicaranya. Lalu ia melanjutkan perkataannya. Lalu hal yang serupa akan kembali terulang. Cahayu, krungu sih Mbah. Dengarkan apa lagi Mbah? Bukankah sudah jelas? Pada akhirnya Mbah sendiri yang akan membawa aku kepada siluman ular itu untuk dijadikan tumbal atas permintaan Mbah. Sama seperti mbah-mbah sebelumnya. Suwi terdiam menundukkan kepala. Air perlahan menetes dari kelopak matanya. Ia menatap ke arah Saloka. Mbah hanya ingin mengakhiri kutukan ini, Saloka.
ujar Sui sambil menangis terseduh-seduh. Bagaimana caranya, Mbah? Dengan mengorbankan aku? Tidak, kita akan melawan siluman itu bersama-sama. Sui pernah diberitahu cara untuk menghentikan kutukan tersebut adalah dengan membunuh siluman ular tersebut. Dan di dalam gua itulah mereka akan mendapat jawabannya. Ada satu hal yang sejak dulu ingin Sui lakukan, namun ia tidak pernah berhasil melakukannya. Apa itu, Mbah? Menghancurkan cermin itu. Meski Sui sempat beberapa kali memukulnya dengan benda keras, bahkan menjatuhkannya ke bumi, retakan dan serpihan kaca tersebut kembali seperti semula, menyatu dengan sendirinya. Cermin itu seperti menyimpan kekuatan mistis. Sui dan Saloka telah bersiap untuk melawan siluman itu. Saat hendak berangkat, para warga desa berkumpul di depan rumah Sui. Seekor anjing yang biasa mengikuti Sui menghampiri mereka. Sui dan Saloka dibuat terkejut oleh anjing hitam tersebut. Sui, Saloka, iki sing waktune. Mungkin iki kali terakhir kulo mengantar kalian ninggal ke desa. Gowo cermin iblis iku ing ngarepe setan ulah. Iku satu-satunya cara untuk mengalahkannya, ujar seekor anjing hitam. Sosok anjing hitam yang selama ini menyelamatkan Sui dan Saloka dulunya adalah seorang manusia yang terkena kutukan, lalu menjadi seekor anjing hitam. Ia adalah kepala desa Puro Mangkubumi sebelum berubah menjadi seekor anjing. Hal itu kenapa dalam beberapa kali anjing itu berusaha untuk menolong warganya dari bahaya yang menimpa desanya. Nyuwun sewu, kulo namung saged nuntun panjenengan sampai batas desa iki. Berhati-hatilah lo. Sui dan Saloka akhirnya tiba kembali di gua tersebut. Cermin itu seperti bergerak sendiri, seolah ada sesuatu yang menariknya dari dalam gua. Sui akan memancing siluman itu keluar, lalu Saloka bersiap untuk memasang cermin itu ke hadapannya. Setan ulah, metus saka pandelikanmu. Tiba-tiba dinding gua bergetar hebat. Sosok siluman ular muncul di hadapan Sui dan Saloka. Sopo maneh sing ngganggu aku? Aku bakal membasmi panjenengan, setan ulah. Sui dan Saloka telah bersiap dengan api obor dan cermin tersebut. Sosok siluman itu menampakkan wujud yang setengah manusia, setengah ular. Sui tiba-tiba saja terkejut dengan apa yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Ada seseorang bersama siluman tersebut. Seseorang yang sangat ia kenali. Seseorang itu menghampiri Sui, lalu menggenggam dan memeluk tubuh rentanya. Lalu ia berbisik di telinga Sui. Aku rindu sekali padamu, Sui. Ketika Sui meneteskan air mata, lengannya menjatuhkan api obor. Lalu ia membalas pelukan yang sudah lama sekali ia rindukan. Sui melihat binar-binar mata itu. Ia nyaris tak bisa berkata-kata lagi. Mas, kamu masih hidup. Tentu Sui, lihatlah ini. Kemarilah, kita akan hidup bersama selamanya. Sui mendapati ingatan masa lalunya bersama kekasih tercintanya. Siluman ular itu mengatakan bahwa ia telah menjalin kesepakatan dengan Suliwa, bahwa ia bersedia mengorbankan nyawanya sebagai tumbal siluman ular agar Sui bisa bertemu kembali kelak dengan kekasihnya. Namun, siluman ular itu begitu licik, bahkan hingga di akhir hayat Suliwa, Sui mendapati pesan dari siluman itu. Dengar Sui, kelak suatu hari kau akan kembali padaku, membawa seorang gadis, lalu keinginanmu akan terkabulkan. Sui akhirnya ingat perkataan siluman itu di masa lalu. Ia melihat ke arah Saloka. Entah kenapa pada akhirnya ia malah membawa Saloka ke hadapan siluman ular itu. Padahal sebenarnya ia akan menolong Saloka dan memusnahkan kutukan tersebut. Saloka, maafkan Mbah. Seharusnya Mbah tidak membawamu ke tempat ini. Sui, kamu wis tepati janjimu.
"Saloka, kemarilah." Siluman ular itu seperti membius tubuh Saloka. Kecemasan dan ketakutan kini membenam di dalam dirinya. Ular-ular bermunculan dari lubang bebatuan. Ia tersudutkan, menghalau setiap ular-ular yang menghampirinya dengan api obor yang nyaris padam. Namun, usaha itu tidak berhasil. Ular-ular itu malah semakin banyak. Sui seperti merasa terhipnotis. Ia dilema dengan keadaannya saat ini. Penantian dan harapannya selama bertahun-tahun kini telah terwujud di depan matanya. Apakah Sui benar-benar harus mengorbankan Saloka? Apakah ini yang diharapkan Suliwa dan Suro? Sui seperti mendengar gonggongan suara anjing. Ia teringat ketika dulu Suliwa menemukan di tengah hutan. Lalu saat ia kembali menemukan Saloka di tempat yang sama. "Kenapa Mbah menolongku?" "Karena dulu si Mbah juga pernah ditolong karo seseorang di tempat iki. Kamu baik-baik saja, Tonca Ayu?" "Terima kasih Mbah. Aku di mana ini Mbah?" "Kamu ada di rumah si Mbah, Ca Ayu." "Maafkan Mbah Yondu, maafkan Mbah Yo, Ca Ayu." "Mbah, Mbah, Mbah Sui." Loka berteriak kencang. Sui seketika tersadar dari ilusi yang menjeratnya. Ternyata sosok kekasih di hadapannya itu hanyalah jelmaan ular yang mencoba mengelabui Sui. Ia mengambil api obor miliknya, lalu membukakan cermin tua itu ke hadapan ular-ular. Ular-ular itu malah menjauh. Mereka takut dengan cermin tersebut. Sui bergegas membantu Saloka untuk berdiri. Siluman ular murka. Ia menghantam tubuh Sui hingga terpental dengan ekornya yang besar. Sui menjatuhkan api obornya di hadapan sang siluman hingga perlahan membakar tempat tersebut. Saloka akhirnya beranjak, lalu menghalau serangan siluman itu dengan cermin. Cermin itu pun retak dan hancur. Namun lagi-lagi, serpihan kaca tersebut kembali menyatu dengan sendirinya. Cermin itu pun utuh kembali dan memancarkan cahaya ke hadapan siluman ular. "Mbah, apa aku cantik?" "Kamu itu cucu Mbah yang paling cantik." "Mbah bohong. Lihat, aku nggak cantik." "Kamu cantik sayang. Itu cerminnya yang berbohong." Gadis itu melempar cermin dengan sebuah gelas. Cermin pun pecah. Potongan kacanya berhamburan dan melukai wajah gadis tersebut. Serpihan kaca kembali menyatu menjadi cermin utuh seperti semula. Ia terheran menatap cermin tersebut. Sesuatu terjadi pada gadis tersebut. Kulit dan wajahnya perlahan muncul sidik ular. Ia berteriak histeris. Seketika ia berubah menjadi sosok siluman ular. "Jauhkan cermin itu dari hadapanku!" teriak siluman ular. Siluman ular itu semakin murka dan mengamuk. Ia menghantam dinding goa dengan sangat kencang. Tempat itu pun bergetar dengan hebat, seperti sedang gempa bumi. Batu-batu di dinding goa mulai berjatuhan, pertanda tempat itu akan runtuh. Saloka melihat seberkas cahaya di ujung goa. Ia menuntun Sui yang terluka untuk keluar dari gua tersebut. Siluman ular itu mencoba mengejar Sui dan Saloka. Namun, mereka sudah lebih cepat dari kejaran siluman ular. Saloka berhasil keluar dari ujung lain dari gua tersebut. Tempat yang berbeda dari hutan Puro Mangkubumi. Saloka berusaha membantu Sui menaiki bebatuan dengan menarik lengannya. "Cepat pegang tangan kuat-kuat Mbah." Saat Sui hendak keluar dari dalam goa, Saloka pun tak kuasa lagi menahan tangan Sui. "Pergilah Ca Ayu, pulanglah, tinggalkan Mbah." "Tidak Mbah, aku tidak akan melepaskan Mbah. Mbah Sui sudah menolongku. Kita akan pulang bersama-sama Mbah." "Iki sudah jadi rumah Mbah Sui. Hidup atau mati, Mbah bakal tinggal nang kene. Maafkan Mbah Sui yo. Selamat tinggal Ca Ayu." Sui melepaskan genggaman tangan Saloka. Sui tidak berhasil selamat. Ia pada akhirnya terjatuh kembali ke dalam gua bersama siluman ular tersebut. Dengan cepat gua itu tertutup.
Bumi menutupnya rapat-rapat. Saloka sangat menyesal. Dengan berat hati ia pergi menuruni bukit. Ia melihat ke langit. Cahaya matahari mulai terbit dari ufuknya, menyebut wajah Saloka yang penuh luka dan air mata. Teman-teman, aku kembali pulang.